Assalamualaikum. Ya, sama lagi ya ini dengan Mas Han membahas dunia perkopian dan juga perjapean lah dikit-dikit. Nah, jadi gitu ya. Pokoknya ikuti terus perkembangan ya perkebunan kopi Mas Han. Jadi nanti kalau kedepannya dia bagus, nah, teman-teman bisa mengikuti ya cara-caranya gimana kan begitu. Nah, jadi nggak melihat hasil akhirnya ya. Kalau hasil akhirnya nanti bingung teman-teman, kok bisa seperti itu. Sedangkan tahap awalnya aja teman-teman nggak tahu gitu, pohon kopinya ini seperti apa dulunya. Bahkan saya ya kebun kopi yang sudah seperti ini aja saya bingung ini. Ibaratnya mau mengasih contoh sama teman-teman, ibaratnya sistem apa ya, pemangkasannya, sistem perawatannya itu bingung saya mau mencontohkan, soalnya sudah begini apa yang mau saya pangkaskan gitu. Nah, jadi saya cuman berputar-putar cuman ngomel dan ngomel. Tapi cuman sebatas itulah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas ini ya, masalah pupuk untuk perakaran ya, gitu. Dasarnya kita sudah memasukkan unsur nitronya gitu kan. Unsur nitro itu ya bisa dikasih urea lah gitu kan. Urea ya itu tadi untuk daerah panas ya, utamakan daerah panas atau dataran rendah gitu. Nah, itu perbanyaklah urea kalau bisa. Itu unsur nitro ya. Nah, jangan lupa itu pembayang ya, pembayang juga itu dapat membantu meningkatkan unsur nitro ya, nitro yang secara alami. Jadi pohon kopi itu akan tetap dingin gitu. Nah, jadi daun-daunnya itu enggak trek, enggak kuning. Nah, tinggal tergantung berarti jarak tanam pembayang. Oke, kita masuk itu ya, pembahasan masalah pupuk untuk perakaran ya, supaya nanti penyerapan pupuk itu normal gitu, mudah diserap oleh akar. Nah, kita akan bahas nih pupuknya ya. Nah, ini SP26. Nah, gitu ya. Ini enggak asing ya, SP26. Nah, kadang juga ada ya itu yang SP36 gitu ya. Nah, mengapa saya ini yang pakai SP26 ya? Ya, karena ini murah lah, ibaratnya murah, terjangkau gitu kan. Ya, saking murahnya ini segini 25 kilo 170 kalau tempat saya, 170 25 kilo. Nah, gitu ya, sudah kebayang lah ya kalau kita mau beli banyak untuk pemupukan kopi. Nah, itu berapa kan gitu. Jadi seandainya ya teman-teman cuman sanggup beli 25 kilo, sementara ingin melakukan pemupukan kopi, nah itu kan untuk merangsang pembentukan akar ya, akar-akar yang baru biasanya itu keluar akar yang putih-putih. Nah, itu kan ada itu, misalnya kita habis nanam kopi baru kan gitu, nah itu nanti keluar akar putih ya. Nah, itu sebenarnya itu kita menggunakan ini pupuk SP26 itu seharusnya ya. Nah, itu untuk merangsang perakaran yang baru yang mudah untuk menyerap pupuk atau nutrisi lainnya gitu. Nah, cara pengaplikasiannya itu kalau kita sanggup beli banyak ya kita ditabur terus timbun kan gitu. Nah, cuman ya kebayang lah itu tadi ya 25 kilo 170. Nah, tinggal kalikan gitu kan. Itu kalau untuk orang yang modal tinggi ya ringan ya, itu ringan. Nah, saya ini bahas yang untuk pemula supaya dia nggak ngedon dalam dunia pertanian gitu. Jadi dikit-dikit yang penting guyur. Nah, jadi caranya ini ya, itu tadi saya sempat bilang itu dikocor atau disemprotkan. Nah, cukuplah ini ya untuk satu periode cukup kalau memang sistem seperti itu kan. Soalnya nanti kan ada pupuk susulan jenis lain juga kan gitu. Nah, jadi caranya itu kita dimasukkan ke dalam ini ya, ember bisa ember ini ya, ini ember ini. Nah, harap maklum ini agak apa namanya banyak sampah ini apa namanya bekas pupuk, itu pupuk sekam ya, pupuk telek ayam kalau di sini. Nah, kita bisa menggunakan ember ya. Nah, ini masih ada nih kandungan pupuknya nih. Nah, itu pupuk itu ya, depan pupuk ini. Nah, ini kemarin nih pupuk NPK campur magnesium dan juga apa namanya kemarin MKP nih ya. Nah, ini kemarin ya untuk melakukan penyemprotan kopi juga, karena kalau untuk penyemprotan cabai ya jelas saya belum nanam gitu. Nah, jadi caranya gitu ya, kita rendam ya dalam bak ember ini. Kalau ada yang besar ya cari yang besar, misalnya pakai drum
atau apa gitu. Nah itu lebih bagus lagi ya, jadi kapasitas airnya juga banyak. Kalau nggak ada ya kita pakai ember-ember cat atau kaleng cat ya. Nah itu, nah masalah endapan itu nggak apa-apa ya, karena yang kita ambil ini nutrisinya ya, bukan endapannya. Jadi kandungan nutrisinya itu sudah tercampur air gitu. Kalau masalah endapan, nah itu nggak apa-apa, tertinggal. Nah gitu, sama lah kayak ini nanti kan pupuk SP ini ya, nanti endapannya itu juga banyak itu. Cuman kan yang kita butuhkan itu adalah nutrisinya gitu. Nah, partikel-partikel ionnya yang kita masukkan ke dalam kopi gitu. Nah itu nanti ini ya, ini memang bukan untuk kopi ya, ini rencana nanti untuk pupuk dasaran ini ya, dasaran cabai. Nah itulah mengapa banyak orang menggunakan pupuk SP26 untuk dasaran cabai gitu kan ya. Ada juga yang SP36 ya, kalau orang emang modal tinggi ya, SP36. Nah dia untuk merangsang pembentukan akar ya. Nah, jadi makanya banyak orang menggunakan ini untuk pupuk dasaran gitu. Nah jadi nanti akar-akar percabean itu akan cepat tumbuh gitu, cepat tumbuh, perakaran baru menyerap ini. Nah nanti menyerap nutrisi lainnya itu mudah. Nah jadi intinya begitu buat petani kopi yang pemula ya, yang baru. Nah makanya saya sering sebut itu pemula berulang kali ya, soalnya gini ya, saya ingin meningkatkan ibaratnya kemauan lah, ibaratnya semangat lah, semangat petani-petani muda itu untuk terus bertani lah, mencoba gitu, walaupun kita nggak ada modal, nggak ada apa gitu kan, modal pas-pasan ya tetap berjuang gitu. Nah yang penting intinya semangat dulu. Nah jangan bayangkan yang lain, yang penting pohonnya bagus dulu ya. Masalah ibaratnya harga ya itu rezeki gitu aja, yang penting kita berusaha gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.